Halo, jumpa lagi dengan saya Ardi Matari. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang biasa kita bahas, yaitu masih seputaran chart, harga, indikator, forex, mata uang, dan lain-lain ya. Kali ini saya akan membahas khusus tentang indikator Bollinger Bands. Langsung menyadur dari website resminya, dan saya akan membahas tentang 22 rule yang langsung dibuat oleh John Bollinger yang bisa menjadi acuan kita dalam memperbaiki kualitas trading ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke chart. Di sini kami menggunakan Monex atau MI-FX, broker lokal Indonesia yang hari ini sudah bisa micro account teman-teman. Jadi buat kalian yang terbiasa trading dengan micro account di broker luar dan dengan jaminan keamanan yang kurang bisa diandalkan ya teman-teman, bisa langsung join aja di MI-FX yang sudah terjamin oleh pemerintah Indonesia. Silahkan klik link di bawah ini buat teman-teman yang belum tergabung. Oke, kembali ke tema utama. Di tampilan terlihat chart USD JPY H1 dengan Bollinger Band di sana. Settingnya standar 22, deviasi 2, periode 20, shift kosong, close, apply to close, warna terserah teman-teman. Segera teman-teman bisa install ya, bisa install di chart masing-masing. Saya udah translate dan saya udah kategorikan 22 poin di website Bollinger Band tersebut, dan saya udah memfolderkan dalam 3 tema besar, yaitu yang kali ini kita akan membahas tentang statement John Bollinger terhadap Bollinger Band ini ya teman-teman. Kalau saya menganggapnya sebagai jaminan beliau terhadap kita. Yang pertama di poin nomor 3, ini urutannya tidak urut karena memang di tampilan websitenya tidak urut secara tema ya teman-teman. Oke, yang pertama, Bollinger Band adalah indikator yang mampu menangkap momentum, volume, dan sentimen dengan baik. Kita langsung cek di chart bagaimana dia menangkap momentum dengan baik, apa yang dimaksud gitu kan. Momentum adalah ketika harga sudah close di luar pita bawah ataupun pita atas, atau low BB ataupun top BB. Ini mengindikasikan bahwa harga mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjalanan turun, teman-teman. Ini momentum disebutnya. Jadi ketika harga melakukan koreksi dan tidak berhasil close di atas, maka dia akan reject kembali untuk meneruskan kembali turun. Tandanya sudah terlihat di sini. Begitu juga yang ada di sini, dia akan reject, akan koreksi ke bawah dan meneruskan perjalanan naik hingga benar-benar dia tidak kuat dan membentuk momentum ke bawah. Momentum hingga akhirnya dia membuat momentum ke atas dan meneruskan perjalanan ke atas. Clear ya? Untuk momentum, Bollinger Band ini menurut saya cukup valid dalam menentukan momentum, teman-teman. Oke, berikutnya volume. Sentimen pasar dan volume itu nyaris sama bagi saya, teman-teman ya. Bagaimana Bollinger Band ini mampu menangkap volatility yang rendah seperti ini ya, ataupun volatility yang sedang berkembang, sedang trending seperti ini teman-teman. Nah, volume yang kecil atau volatility yang kecil semacam ini mengindikasikan bahwa harga sedang berkonsolidasi untuk kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi tidak ada yang abadi ya teman-teman. Jadi ketika ada sideways semacam ini gitu, teman-teman justru harus waspada karena setelah ini pasti terjadi ledakan harga yang besar. Begitu teman-teman. Dan di setiap time frame kondisi sideways ini atau volume mengecil atau sentimen pasar yang berkonsolidasi seperti ini selalu ada seperti ini di time frame daily teman-teman. Bayangkan berapa bulan ini kejadian. 1 bulan lebih barangkali. Sideways yang lama ini akhirnya menghasilkan sebuah pergerakan tren yang sangat besar, meledak. Begitu teman-teman, dan clear bahwa saya setuju bahwa Bollinger Band
mampu menangkap momentum, volume, dan sentimen dengan baik. Oke, Bang John, saya sepakat ini. Oke, yang berikutnya adalah poin 20. Bollinger Band dapat digunakan pada sebagian besar rangkaian waktu dan produk termasuk ekuitas, indeks, falas, komoditas berjangka, opsi, dan obligasi. Di mayoritas platform trading, teman-teman bisa menemukan Bollinger Band ya. Baik itu platform trading untuk saham, untuk forex, untuk indeks, komoditi, dan sebagainya. Bollinger Band menjadi template standar yang teman-teman bisa install di platform manapun. Mayoritas begitu, setahu saya belum menemukan yang nggak ada, yang nggak bisa. Oke, jadi cukup populer ini teman-teman untuk digunakan. Kemudian, poin nomor 14. Secara statistik, kami menemukan 90% kondisi harga terakomodir dengan baik dengan setting default Bollinger Band. Setting default yang tadi teman-teman, periode 20, kemudian standar deviasinya 2, shift 0, itulah setting standar default yang disarankan oleh John Bollinger. Dengan kondisi default itu pun 90% pasar, John Bollinger sudah menjamin bahwa itu akan terakomodir. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir bahwa dengan menggunakan Bollinger Band ini cukup mewakili kebutuhan dan mendukung rencana teman-teman untuk menghasilkan potensi profit yang lebih baik. Kemudian poin nomor 21. Bollinger Band dapat digunakan pada time frame manapun sejauh ada pergerakan dengan jumlah yang cukup di time frame tersebut, sehingga ada gambaran yang kuat akan potensi pergerakan harga ke depan. Ini sama teman-teman, tidak ada kekhawatiran karena di mayoritas platform trading di bursa manapun, rata-rata yang disajikan adalah bursa-bursa populer atau pair-pair populer yang secara volatility sangat cukup. Secara data sangat memenuhi syarat untuk Bollinger Band bekerja dengan baik. Dan di mayoritas platform seperti yang saya sebut tadi, Bollinger Band sudah menjadi indikator, salah satu pilihan indikator template yang pasti ada. Begitu teman-teman. Kemudian poin nomor 12, Bollinger Band tradisional maksudnya default tadi yang kita bahas tadi, berdasar pada simple moving average. Ini disebabkan karena simple moving average digunakan untuk perhitungan standar deviasi. Dan kami berharap konsisten dengan logika. Konsisten secara logika. Ini hubungannya dengan poin berikutnya ya, nanti kita bahas. Oke, untuk mendapatkan win rate yang stabil, untuk mendapatkan statistik trading yang baik, tentu kita harus menggunakan SOP dan peralatan-peralatan perang yang stabil ya teman-teman. John Bollinger di sini mengajak kita untuk memahami alasan dia menggunakan simple moving average, karena bagi John Bollinger simple moving average inilah yang juga digunakan untuk menghitung standar deviasi atau level psikologis pita atas dan pita bawah tadi teman-teman. Dilanjut dengan poin berikutnya, kenapa menggunakan simple, kenapa tidak eksponensial? Ini jawabannya nih. Exponential Bollinger Band akan menyebabkan perubahan tiba-tiba pada pita atas dan bawah ketika ada transaksi besar. Rata-rata eksponensial harus digunakan di perhitungan pita tengah dan atas bawah sekaligus ya teman-teman. Jadi karakter exponential moving average adalah agresif dan dia cenderung lebih dekat dengan running price teman-teman. Kenapa ini kurang disarankan dan tidak dipilih oleh John Bollinger sebagai template? Ya, karena bagi John Bollinger Band ini perlu sudut pandang yang lebih lebar, tidak sempit, lebih bisa mengakomodir semua kepentingan, dan jangkauan pandangnya lebih luas ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, ini hanya statement dan bercerita kenapa dia memilih simple, karena toh di dalam menu setting Bollinger Band ini juga kita tidak akan menemukan pilihan simple atau exponential ya teman-teman. Hanya ada ini apply to close, open, high, low, median, dan lain sebagainya.
Oke, di poin-poin tersebut John Bollinger sebenarnya hanya ingin menyatakan bahwa Bollinger Band ini aman, teman-teman. Aman dan sudah melalui riset yang cukup dalam, dan hari ini sudah digunakan oleh mayoritas trader, bank, dan trader-trader besar ya di dunia untuk membuat analisa teknikal arah pergerakan harga berikutnya. Kenapa ini penting? Karena analisa yang populer digunakan orang itu cenderung akan membuat kita memahami secara psikologis harga akan bergerak kemana. Nah, Bollinger Band ini cukup oke karena sudah dipakai oleh teramat sangat banyak orang. Teman-teman, di sini John Bollinger menyatakan dan menjamin, ini bagi saya ini adalah jaminan ya di sini, bahwa dengan Bollinger Band trading kita akan baik-baik saja. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dan nanti akan kita lanjutkan di role berikutnya di dalam video yang lain. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dengan Bollinger Band kita akan baik-baik saja, dan seandainya kita belum baik-baik saja dengan Bollinger Band, maka mungkin ada yang salah dengan cara kita memandang. Baik teman-teman, sukses selalu, terus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Happy trading.